Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan inayah dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan inspirasi pagi pada Jumat ini. Dan salawat dan serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'at min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Para siswa-siswi dan anak-anak bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita berada masih di bulan Rabiul Awal, yang mana di dalam bulan Rabiul Awal telah lahir seorang nabi yang sempurna akhlaknya dan perbuatannya. Siapa orangnya? Yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak di sini mengisahkan tentang masa kanak-kanaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muttalib. Dahulu Abdul Muttalib bernazar akan mengorbankan anak bungsunya bila berhasil menemukan sumur Zamzam. Agar nazarnya tetap bisa dilaksanakan, Abdul Muttalib mengganti keharusan menyembelih Abdullah dengan pemotongan 100 ekor onta. Untuk menghidupi keluarganya, abahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah, pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain. Saat itu ia meninggalkan Aminah, yaitu dalam keadaan hamil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Abdullah sakit dan wafat di Madinah. Alangkah sedihnya Aminah dan Abdul Muttalib. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berada di perutnya ibunya yaitu Aminah, Abah Sidin bekerja berdagang untuk menghidupi keluarganya. Namun di jalan Allah menakdirkan abahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah sakit sampai wafatnya di Madinah. Lalu mendengar kabar tersebut, ibunya Nabi Muhammad SAW sedih. Kenapa? Karena sang suami meninggal di negeri orang. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahirnya seorang anak yatim. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Lahirlah putra Abdullah, yaitu dengan nama Muhammad. Demikian ia dinamai oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Sang kakek membawa cucunya keliling Ka'bah dan berkata, "Ku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan di langit dan makhluknya di bumi." Jadi Nabi kita Nabi Muhammad
mendengar cucu lahir, lalu Sidin menggendong Nabi kita mengelilingi Ka'bah sambil berkata, ku ingin cucuku ini menjadi orang yang terpuji, baik bagi Allah dan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Seperti halnya tradisi para bangsawan Ka'bah, Muhammad tidak lama disusui ibunya. Ia kemudian disusui oleh wanita dusun yang baik, Halimah binti Abi Du'aib dari dusun Bani Sa'ad. Sejak kedatangan bayi Muhammad, rumah Halimah diliputi kebahagiaan dan keberkahan. Jadi Nabi Muhammad disusui ibunya, kemudian disusui oleh wanita yang ada di dusun itu, yang namanya yaitu Halimah binti Abi Du'aib dari dusun Bani Sa'ad. Sejak di rumah Halimah menggaduh Nabi kita Nabi Muhammad, di rumah Halimah itu diliputi kebahagiaan dan keberkahan. Sebab Halimah menggaduh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah peristiwa luar biasa terjadi saat Nabi Muhammad SAW belum berusia 3 tahun. 2 malaikat membawanya ke tempat sepi dan membelah dadanya tanpa rasa sakit. Kedua malaikat itu mencuci hati beliau dengan air salju dan mengembalikannya lagi ke tempat semula. Nabi Muhammad SAW tinggal di keluarga Bani Sa'ad sampai usianya 5 tahun. Ia diajar bertanggung jawab dengan mengembala domba. Berkat didikan keluarga angkatnya inilah Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat fasih, berbahasa Arab yang murni. Nah, jadi ada peristiwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu beliau belum berusia 3 tahun. Ada 2 malaikat membawa Nabi Muhammad ke tempat yang sepi, lalu membelah dadanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak merasa sakit sedikit jua pun. Lalu kedua malaikat itu mencuci hati beliau. Dan dengan apa? Dengan air salju. Dan mengembalikannya lagi ke tempat semula. Artinya mengembalikan lagi seperti awaknya sebelum dibelah dadanya. Lalu Nabi Muhammad ini tinggal di keluarga Bani Sa'ad sampai usia Nabi adalah 5 tahun. Lalu Nabi Muhammad diajar bertanggung jawab dan mengembala domba. Nah, jadi Nabi diajari oleh orang yang mengaduh Sidin di keluarga Bani Sa'ad. Lalu berkat didikan keluarga inilah Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat bagus, sangat fasih berbahasa Arab yang murni. Setelah kembalinya ke Mekah, Nabi Muhammad SAW diasuh kakek dan ibunya, yaitu Abdul Muthalib dan Aminah. Namun Aminah wafat saat Muhammad SAW berusia 6 tahun. Ketika itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan ibunya sedang mengunjungi makam Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kejadian menyedihkan ini disusul wafatnya Abdul Muthalib 2 tahun kemudian. Akhirnya anak yatim yang malang ini pun diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, jadi Nabi Muhammad kembali ke Mekah lalu diasuh oleh kakeknya dan ibunya, yaitu Abdul Muthalib dan
Siti Aminah. Namun ibu Nabi Muhammad SAW wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad dan ibunya sedang mengunjungi makam ayahnya yaitu Abdullah di Madinah. Kejadian menyedihkan ini disusul wafatnya yaitu kakeknya. Jadi Nabi Muhammad ditinggalkan abah, ditinggalkan mama, lalu berita menyedihkan lagi tentang kabar yaitu kakeknya juga meninggal. Dalam 2 tahun kemudian. Lalu akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim hingga diasuh oleh pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Mudah-mudahan inspirasi pagi pada Jumat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pian semua, dan mudah-mudahan pian bisa mengambil apa hikmah dalam cerita masa kanak-kanaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya satu, jaga akhlak pian ketika bergaul di sekolah maupun di rumah maupun di luar rumah, maka jagalah akhlak pian, adab pian kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua daripada kita, ya. Nah, jadi pesan Bapak, kalian harus jaga akhlaknya. Kita umpati akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inti sarinya yang Bapak kisah anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pian bisa mengamalkan dalam kehidupan pian sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.